Selamat menikmati persembahan kami yang akan kami sajikan, Wayang Kampung Sebelah. Dan sebelumnya kita ucapkan Dirgahayu Lemhanas Republik Indonesia di ulang tahunnya yang ke-50. Semoga berkembang menjadi benar-benar menjadi kekuatan bangsa dan negara menuju cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Kami Wayang Kampung Sebelah akan segera menyajikan satu lakon yang berjudul Tergusur di Bawah Panji Adil Makmur. Kepada para hadirin kami ucapkan selamat menikmati sembari menikmati hidangan yang tersedia. Karena terbatasnya waktu, maka wayang akan kami mulai. Sekali lagi, selamat menikmati persembahan Wayang Kampung Sebelah dalam lakon Tergusur di Bawah Panji Adil Makmur. Siap. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tak ya. Saya. Selamat berjumpa dengan saya Cadul tak ya. Saya. Artis multiprofesi tak ya. Yang siap menghibur sampean semua tak ya. Untuk mengusir duka dan lara tak ya. Kita bergembira bersama tak ya. Mari selalu ceria tak ya. Supaya terusir duka dan lara. Tak ya. Ya bener Cak. Saya di mana-mana saya selalu populer sebagai artis multiprofesi. Lo kok bisa? Lo iya sebab kalau siang saya tukang cukur. Kalau malam Cak? Lo malam jualan sate. Sore cari rongsoan. Kalau pagi? Pagi-pagi ya modar. Lu moso nyambut gawe dak noleren nih masa kerja ada istirahatnya mate ya. Ya saya sangat berbahagia sekali, luar biasa sudah diperkenankan untuk hadir di acara ini ya. Ya cukup bangga sekali karena kita ada di sekitaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang pada kesempatan ini ya memperingati hari ulang tahun yang ke-50. Lu ini tahun keemasan ya. Dengan demikian semoga dengan ulang tahun yang ke-50 ini pertanda keemasan, pertanda kencana nanti kedepannya Lemhanas Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia juga semakin membawa era keemasan Republik Indonesia. Ya terutama nih terima kasih sekali atas perkenan Pak Gubernur Lemhanas Bapak Budi Susilo Supanji yang sudah berkenan nimbali Cak Dul. Iya berkenan mengundang Cak Dul di sini bersama kawan-kawan. Ya monggo yang makan, yang tidur, yang nonton. Lu ini acara santai ya, antara bebas untuk kita semua. Ya ini acara memang digelar namanya dari rakyat untuk rakyat yang dilakukan oleh rakyat. Nah ini terutama yang main hari ini adalah orang-orang kampung tak ya. Ya waktunya terbatas Cak, kalau saya ngobrolnya banyak nah bagus lah. Maka dari itu saya akan mengajak sampean semua. Saya nih dapat undangan rapat di balai desa Cak. Loh iya saya dapat undangan rapat di balai desa. Katanya balai desa ini kumpul para perangkat desa, para tokoh masyarakat mau membicarakan peraturan desa. Nah sampean semua yuk saya ajak ke balai desa. Desa saya namanya Desa Bangun Jiwo Cak. Kayak apa nanti rapat yang terselenggara di sana, yuk sampean semua saya ajak ke sana aja. Sambil diskusi untuk yang biasa bersehari di sana. Waktunya yang
Ini para perangkat desa dan tokoh masyarakat sudah pada kumpul. Sudah sejak tadi 2 jam lebih kita duduk rapat gak dimulai. Ayo segera kita mulai Pak Lurah. Baik. Rapat akan segera kita mulai. Sebab kalau tidak dimulai bukan namanya rapat. Kita mengadakan rapat memang harus segera dimulai. Jangan sampai tidak dimulai sebab ini merupakan sebuah rapat. Maka kita mengadakan rapat ini sekarang juga akan kita mulai. Maka mari kita mulai sebab ini merupakan sebuah rapat. Ya maklum, lurah 50 ribuan itu ya kayak begini. Jadi dulu Pak, kok bisa dikatakan lurah 50 ribuan? Loh enggak, iya ini jadi lurah karena kalian nyoblos dapat uang 50 ribu. Maka besok lagi kalau ada pilihan apa-apa itu jangan lihat uangnya. Loh, lihatlah kredibilitasnya, lihatlah kapabilitasnya, lihatlah integritasnya, lihatlah moralitasnya. Wah, Santai Mbak, santai. santai dikasih tahu wawe. Wah, beginilah jadinya, tahu nggak? Kalau orang mau mencalonkan sesuatu bagi-bagi uang itu bukan uang gratis, itu modal. Nanti kalau sudah berhasil meraih jabatan pasti akan mencari kembalian. Maka dari itu biasanya kalau sudah menang menjabat, apa-apa itu masuk ke perut, aspal dimakan, jembatan juga disantap, lapangan juga diuntal. Maka hati-hati. Ya sudah Pak Lurah, saya percaya ini pasti ada persoalan penting yang akan kita bicarakan. Maka dari itu mari Pak Lurah, persoalan penting itu apa? Segera saja kita bicarakan Pak Lurah. Betul Mbah, betul sekali. Bahwa memang hari ini ada persoalan penting yang akan kita bicarakan. Maka kita berkumpul, kita akan membicarakan persoalan yang memang penting. Sebab kalau persoalan tidak penting tentu tidak akan kita bicarakan. Maka jelas sekali pembicaraan ini menyangkut persoalan yang penting. Maka sekali lagi pentingnya persoalan ini maka akan kita bicarakan. Jangan sampai tidak kita bicarakan sebab ini memang merupakan persoalan yang penting. Maka dari itu mengingat pentingnya persoalan, mari kita bicarakan. Ini mumpung di Lemhana saya mau tanya. Tolong Pak Direktur dijawab sejujur-jujurnya. Kira-kira membunuh lurah seperti ini hukumnya berapa bulan? Lurah kok bikin mangkel bener-bener ini, bikin pusing. Jangan bulet-bulet, jangan muter-muter, ngomong itu tuh the point supaya jelas Pak Lurah, supaya semua jelas. Segera kita menuju ke pokok persoalan, to the point, tahu nggak? Betul, setuju. Memang supaya kita segera masuk ke pokok persoalan kita memang perlu bicara to the point. To the point itulah prasyarat kita supaya dalam berbicara masuk ke pokok persoalan. Sebab pokok persoalan itu akan kita capai kalau memang kita berbicara to the point. Maka saya setuju sekali to the point itu supaya kita bisa masuk pada pokok persoalan. Oleh sebab itu setuju, untuk pokok persoalan kita harus to the point. Siapa yang hari ini kita mau ada rapat apa, tolong dibantu bicara. Yan, Bayan, kamu tahu gak Yan? Aduh, aku tidak tahu Mbah. Pak Lurah tidak ngajak bicara sama aku, jadi aku juga tidak tahu itu yang dimaksud apa. Tolong yang lain kalau memang tahu silakan dibantu itu Pak Lurah.
Kira-kira hari ini mau bicara apa? Siapa saya ngerti, siapa yang tahu? Baiklah, saya akan coba membantu menjelaskan. Mohon maaf Pak Lurah, saya minta waktu. Saya akan menjelaskan sebab kemarin saya memang diajak bicara sama Pak Lurah. Nah, persoalan yang hari ini akan kita bicarakan menyangkut peraturan desa. Nah, maka dari itu nanti semua pendapat, saran, masukan akan ditampung masyarakat berkait dengan peraturan desa yang akan kita buat. Nah, maka nanti silahkan semua peserta rapat mengajukan usulan rancangan peraturan desa apa yang perlu kita susun bersama. Maka dari itu silahkan semuanya saja, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menyampaikan gagasan dan masukannya. Itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan apa yang dimaksud hari ini. Oleh sebab itu monggo waktu saya kembalikan kepada forum untuk segera kita bahas bersama. Iki kok ya melu nambah mumet iki. Ya sudah, terima kasih Juragan Bedor atas penjelasannya. Nah, oleh sebab itu silahkan Juragan Bedor segera kembali ke tempat duduk. Nah, karena sudah selesai penjelasannya, monggo silahkan duduk di tempat semula. Nah, itu milik saya. Jangan ditirukan, nanti saya kehilangan karakter dan jati diri. Terima kasih. Wes, sudah. Siapa yang mau usul segera saja kira-kira peraturan desa apa yang perlu kita buat supaya kita punya aturan yang jelas di dalam menata kehidupan kita berwarga di dalam desa Bangun Jiwo ini. Monggo, silakan yang punya usul siapa? Jo, kowe ndek usul apa, Jo? Kono ndang usul. Baik-baik tadi dulu. Seko buri sik wae. Dulu kowe ndek usul apa, Dul? Mas. Kamu punya usul apa? Apa ya? Loh, kamu punya gagasan apa? Orang gagas apa? Loh, maksud saya kamu kan mestinya punya pikiran disampaikan kepada forum ini. Kira-kira kamu mikir apa supaya desa kita semakin maju, rakyat semakin sejahtera? Kamu mikir apa? Kira-kira begitu? Aku orang mikir, Mas. Loh, kok orang mikir ya? Kamu itu harus berpikir gitu loh. Wah, nanti kamu tidak dikasih kesempatan nanti marah. Enggak, Mas. Ora apa-apa, Mas. Betul, kamu enggak usul? Usul. Usul apa? Apa ya? Ayo apa, ayo. Enaknya apa ya? Apa ya? Minta waktu ya, Mas. Apa? Seminggu ya, Mas. Sekarang kok seminggu? Oh, sekarang juga kalau punya usul ya usul, kalau enggak ya sudah. Usul, Mas. Ya udah, mau usul apa? Tolong hansip pangkatnya dinaikkan, Mas. Naikkan apa? Yang namanya hansip itu tidak ada pangkatnya. Dibikin dong. Dibikin, Mas. Biar ada pangkatnya. Goblok iki. Dibikin biar ada pangkatnya, biar nanti bisa naik gitu. Kok tenan nih? Bikin, Mas. Ya sudah, menurut kamu kalau dibikin kita mulai pangkat paling rendah apa? Jenderal, Mas. Lah terus paling tinggi Kopral, Mas. Asal saja diwalik. Ya sudah. Usul lagi gak? Udah, Mas, cukup satu aja, Mas. Satu aja nggak habis, Mas. Oh ya sudah, kalau gitu diam ya. Iya, Mas. Jangan rame. Tidak, Mas. Diawasi keamanan. Iya, Mas. Dah, tenang ya. Tenang, Mas. Gak usah dijawab. Tidak, Mas. Lah kamu jawab gitu kok. Lah kamu ngomong, Mas. Kamu bisa diam nggak? Bisa, Mas. Ya udah diam, Mas.
Disuruh diam kok malah menjawab. Jawab apa? Lawang yang goblok itu kamu. Goblok mbak. Oh, antengnya nyaut saja. Ya sudah, itu usulan dari Sodron, nggak apa-apa. Namanya usulan dari masyarakat, apapun ditampung. Apalagi saya usul mbak, untuk meningkatkan kegiatan para pemuda, kegiatan kesenian harus ditingkatkan. Bagus, bagus. Sebab kesenian itu menjadi wahana memperhalus rasa perasaan, memperhalus budi pekerti. Sebab nilai-nilainya sungguh luar biasa, banyak pesan-pesan moral, banyak pesan-pesan etika di dalam kesenian. Kita kembangkan di kalangan generasi muda supaya nanti semakin kokoh jiwa, karakter, dan kepribadiannya. Bagus, bagus, bagus. Kecuali itu juga saya berpikir kepada para sesepuh, kita bikinkan perda tentang olahraga khususnya buat para manula. Bagus kamu memikirkan orang tua. Olahraga apa? Olahraga yang tidak perlu beranjak dari tempat. Olahraga apa itu? Kok olahraga kok tidak beranjak dari tempat? Catur mbak. Wah betul juga ya. Nah, kalau gitu aja ya ada lagi itu yang namanya olahraga tidak bergerak dari tempat banyak. Apa contohnya? Karambol. Oh, ada lagi naik turun tidak bergerak dari tempat. Wah ini bahaya, ini olahraga naik turun tidak bergerak dari tempat. Itu olahraga apa ini? Jangan macam-macam dong Pak. Olahraga apa itu ya dijelaskan? Naik turun tidak beranjak dari tempat. Ular tangga. Ya kak, kalau angkanya jatuh di tangga naik, kalau kemudian jatuh di buntut ular turun, itu kan naik turun tidak beranjak dari tempat. Ya sudah Mbak, daripada orang gila. Waras kalah, betul Mbak. Woy waras kalah, wes gitu we. Wes apa meneh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ikut usul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berkaitan peraturan kerukunan antar umat beragama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Salam itu sekali saja. Salam kok bolak-balik. Ini ya gitu. Protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit demo. Salam itu baik apa buruk? Loh ya baik. Barang baik dikasih banyak kok protes. Goblok toh kamu? Terserah Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebab saya prihatin di mana sekarang ini banyak sekali benturan di masyarakat gara-gara persoalan keyakinan. Assalamualaikum. Maka perlu kita tegaskan peraturan yang jelas bagaimana yang mengatur antar umat beragama supaya selalu rukun, gotong royong bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus benar-benar setia berlindung di bawah Panji Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka perlu ada peraturan desa yang terinspirasi oleh Bhinneka Tunggal Ika agar senantiasa terjaga kerukunan antar umat beragama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah usulan dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, sudah. Ada lagi saya Bang. Saya juga mau usul. Usul apa? Supaya meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu ada peraturan yang mengatur perekonomian, tata perekonomian masyarakat bangun jiwa. Nah, untuk itu perlu peraturan desa secara khusus. Nah, peraturan desa itu nanti menata supaya lebih tertib di dalam berkegiatan ekonomi. Apalagi saya nanti akan investasi membuat pusat perbelanjaan terbesar di desa Bangun Jiwo yang nanti akan saya namakan Bangun Jiwo Trade Center. Oleh sebab itu, supaya investasi ini berjalan lancar sekaligus tertata perekonomian desa, saya mengajukan syarat supaya jalur utama desa Bangun Jiwo dijadikan zona merah.
Di zona merah itu terlarang bagi PKL ataupun pedagang kecil, tidak boleh berdagang di situ. Kalau nekat harus didenda atau ditangkap, dirazia, kemudian dikenakan hukuman. Itulah peraturan desa untuk menjaga ketertiban perekonomian sekaligus kerapian lingkungan desa. Begitu usulan saya. Terima kasih. Nah, begitu tadi usulan juragan. Benar, tolong Pak Bayan dicatat semuanya. Sudah bah? Sudah aku catat semuanya. Pokoknya beres. Siapa yang usul aku pencatat semuanya. Silakan monggo. Ya sudah. Kayaknya sudah cukup banyak Pak Lurah. Maka saya pikir cukup sekian saja. Nanti masing-masing usulan kita bahas secara khusus supaya kita mendapatkan rumusan yang lebih terinci peraturan desa setiap tema yang diusulkan para warga tadi. Setuju. Memang kita perlu rapat khusus untuk mendapatkan rumusan yang rinci. Sebab rumusan rinci itu tidak akan kita dapatkan kalau tidak melalui rapat khusus. Maka rapat khusus itulah sangatlah penting untuk mendapatkan rumusan yang rinci. Maka dari itu setuju rincinya rumusan itu kalau kita bahas dalam rapat khusus. Maka saya setuju nanti rapat khusus akan kita laksanakan untuk mendapatkan rumusan yang rinci.